Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan tentang kisah beban yang tak terlihat. Pagi itu, Nia bangun lebih awal dari biasanya. Cahaya matahari menyusup lewat celah-celah dinding bambu rumahnya yang sudah reot. Ia mengucek mata, lalu langsung ke dapur kecil di belakang. Ibunya, Bu Sari, masih terbaring di kamar. Batuknya semakin sering malam tadi. Nia merebus air, menyiapkan teh pahit untuk ayahnya yang belum pulang sejak kemarin sore. "Nia, cepat ke pasar. Beli beras 1 liter," teriak Bu Sari dari dalam kamar. Suaranya lemah. Nia mengangguk. Ia ambil dompet kain lusuh dari laci. Kosong. Hanya ada uang receh Rp1.000. Uangnya habis. Ayah kemarin bilang ada yang ngasih pinjaman. Bu Sari diam. Wajahnya pucat. Nia tahu ibunya khawatir. Tapi tak ada yang dibicarakan. Ia keluar rumah, berjalan kaki ke pasar desa yang ramai. Sepanjang jalan, tetangga menyapa. "Nia, cantik sekali pagi ini. Kapan kuliah ke kota?" Nia tersenyum paksa. "Belum tahu, Tante. Doain ya." Mimpi kuliah di kota sudah setahun ia pendam. Nilai SMA-nya bagus, beasiswa sudah di tangan. Tapi uang untuk kos dan hidup sehari-hari, nol. Ayahnya, Pak Slamet, dulu buruh tani. Sekarang lebih sering keluyuran, pulang mabuk, bawa cerita utang. Di pasar, Nia bertemu Rina, sahabatnya sejak kecil. Rina sedang jualan gorengan. "Lo kok murung? Ayah lo lagi." Nia menggeleng. "Biasa, utang lagi katanya. Tapi ibu sakit, Rin. Obatnya mahal." Rina kasih gorengan gratis. "Lo harus kuliah. Nih, jangan kayak gue, stuck di sini selamanya." Nia menggigit bibir. Ia ingin cerita, tapi malu. Pulang dari pasar, ia lihat motor butut ayahnya sudah di teras. Pak Slamet duduk di kursi kayu. Wajahnya kusut. Bau alkohol masih menempel. "Ayah pulang jam berapa?" tanya Nia sambil taruh beras. "Malam. Ada urusan," jawab Pak Slamet singkat. Matanya tak menatap Nia. Bu Sari keluar dari kamar, tertatih. "Makan dulu, Mas." Nia masak telur ceplok. Makan siang berlangsung hening. Hanya suara sendok ketemu piring. Nia perhatikan ayahnya makan lahap. Tapi ibunya cuma colek-colek nasi. Tiba-tiba, suara motor gede terdengar di luar. Keras, bikin anjing tetangga menggonggong. "Siapa?" tanya Bu Sari. Pak Slamet bangun cepat, wajahnya tegang. "Tunggu di dalam." Nia ikut ayahnya ke teras. Seorang kakek tua turun dari motor Harley. Usia 70 tahun, tapi badannya masih tegap. Kumis tebal, sorban putih, baju koko mahal. Haji Mansur. Rentenir desa yang ditakuti. Rumahnya besar, punya sawah puluhan hektar, mobil, dan anak buah. "Haji, silakan masuk," kata Pak Slamet, suaranya gemetar. Haji Mansur tak langsung masuk. Matanya langsung ke Nia yang berdiri di pintu. "Ini Nia? Sudah besar. Cantik," katanya datar. Nia mundur selangkah. Tatapan kakek itu bikin bulu kuduknya berdiri. Di ruang tamu sempit, Haji Mansur duduk di kursi utama. Pak Slamet di lantai. Bu Sari bawa air putih, tangannya gemetar. "Utangmu sudah 50 juta. Slamet." Bunga berjalan. "Kapan bayar?" tanya Haji Mansur tanpa basa-basi. Pak Slamet menunduk. "Sabar, Haji. Panen padi bulan depan. Saya jual sawah kecil." "Sawah kecilmu cuma 10 juta. Kurang jauh," potong Haji Mansur. "Rumah ini juga sudah saya hitung. Paling 20 juta. Bu Sari menangis pelan. Nia berdiri di belakang ibunya, jantungnya berdegup kencang. Haji Mansur minum air, lalu tatap Nia lagi. "Ada solusi lain. Lebih mudah." Pak Slamet angkat muka. "Apa itu, Haji?" "Nia, saya nikahi. Utang lunas. Keluarga kalian selamat." Ruangan hening. Hanya suara napas tersengal. Nia merasa dunia berputar. Ia pegang tiang rumah agar tak jatuh. "Apa maksudnya?" tanya Nia.
suaranya pecah. Haji Mansur tersenyum tipis. Kamu jadi istri saya. Muda, cantik. Saya janda 3 tahun. Butuh pendamping. Utang bapakmu saya hapus. Ibumu bisa berobat. Rumah ini aman. Busari menangis keras. Haji, Nia masih kecil. Baru lulus SMA. Usia bukan masalah. Saya bisa kasih hidup enak. Kuliah? Saya biayai. Mau ke Jakarta pun boleh, kata Haji Mansur tenang. Pak Slamet diam. Tak bicara apa-apa. Nia menatap ayahnya. Ayah. Jawab. Ini gila. Pak Slamet akhirnya buka mulut. Nia, dengar dulu. Kita nggak punya pilihan. Pilihan? Aku bukan barang yang bisa dijual, teriak Nia. Air matanya jatuh. Dadanya sesak. Haji Mansur berdiri. Saya kasih waktu 3 hari. Pikir baik-baik. Kalau setuju, akad minggu depan. Kalau tidak, rumah ini saya sita. Sawah habis. Ibumu mati kehabisan obat. Ia keluar, motornya meraung pergi. Debu beterbangan. Busari memeluk Nia. Maafin Mama. Nak, kita nggak punya jalan lain. Nia dorong ibunya pelan. Mama diam aja. Ayah yang salah. Kenapa aku yang kena? Pak Slamet bangun. Wajahnya merah. Kamu anak. Harus patuh. Ini demi keluarga. Demi keluarga atau demi muka ayah yang malu? Bentak Nia. Ia lari ke kamar. Kunci pintu. Tubuhnya ambruk di lantai. Tangisnya pecah. Ia buka laci. Ambil foto keluarga saat ia kecil. Ayahnya tersenyum. Ibunya sehat. Mereka piknik di sawah. Sekarang, semua hancur. Di luar, suara Busari menangis. Pak Slamet diam. Nia peluk foto itu erat. Kenapa aku? Kenapa harus aku? Malam itu, ia tak tidur. Matanya bengkak. Pikirannya kacau. Kuliah, mimpi, masa depan, semua lenyap dalam satu kalimat dari kakek tua itu. Ia tatap langit-langit kayu. Tuhan, tolong aku. Tapi tak ada jawaban. Hanya suara jangkrik dan batuk ibunya yang semakin lemah. Tekanan dari dalam. Pagi kedua setelah kunjungan Haji Mansur, Nia bangun dengan mata sembab. Ia tak tidur semalaman. Setiap kali memejamkan mata, wajah kakek itu muncul, tersenyum dingin. Ia langsung ke dapur, tapi tak ada api. Kayu bakar habis. Busari masih di tempat tidur. Batuknya kini berdahak. Obatnya tinggal 2 butir, kata Nia pelan sambil buka botol kecil. Busari mengangguk lemah. Bawa ke apotek. Nak, minta utang dulu. Nia menggigit bibir. Apotek desa juga takut sama Haji Mansur. Mereka tak mau kasih utang lagi. Ia ambil sepeda ontel tua, kayuh ke rumah Rina. Jalan tanah berdebu, matahari sudah panas jam 7. Rina sedang nyuci piring di halaman. Lo kok dateng pagi? Muka lo kayak zombie. Nia langsung cerita. Semua. Dari utang 50 juta sampai tawaran gila Haji Mansur. Rina berhenti nyuci. Tangannya basah kuyup. Gila. Lo harus kabur. Nih, ke kota. Sekarang juga, kata Rina tegas. Kemana? Uang nggak ada. Ibu sakit. Kalau kabur, rumah disita. Ibu mati, jawab Nia. Suaranya pecah. Rina tarik Nia ke dalam rumahnya yang kecil. Dengerin. Om gue di Semarang butuh pembantu. Gaji bulanan. Lo tinggal di sana, kuliah malam. Gue kasih ongkos bus. Nia geleng kepala. Ayah nggak izinin. Dia malu kalau anaknya lari. Malu? Dia yang bikin utang. Lo bukan penutup lubang. Bentak Rina. Nia diam. Ia tahu Rina benar. Tapi hati kecilnya takut. Ia pulang dengan pikiran kacau. Di rumah, Pak Slamet sudah duduk di teras, merokok kretek. Bau asap menusuk hidung. Ayah, kita cari pinjaman lain. Ke koperasi, ke bank. Apa saja, kata Nia langsung. Pak Slamet hembuskan asap panjang. Koperasi minta jaminan. Bank minta gaji tetap. Kita nggak punya apa-apa, Nia. Jual motor ayah.
Motor itu pinjaman juga. Haji Mansur yang kasih. Nia terdiam. Semua jalan buntu. Ia masuk kamar, buka lemari. Hanya beberapa potong baju lusuh dan buku catatan SMA. Ia ambil buku tabungan. Saldo, 300.000. Hasil jualan kue kemarin. Sore hari, suara motor gede kembali terdengar. Haji Mansur datang lagi. Kali ini bawa kardus besar. Pak Slamet buru-buru sambut. Assalamualaikum. Silakan, Haji, kata Pak Slamet, suaranya manis tiba-tiba. Haji Mansur masuk, kardus ditaruh di meja. Ini buat Nia. Baju, perhiasan. Calon istri harus cantik. Nia berdiri di pintu kamar, tak mau dekati. Busari buka kardus perlahan. Di dalam, gaun satin merah, kalung emas, sepatu hak. Semua mahal. Cantik sekali, Haji. Tapi, Nia belum setuju, kata Busari ragu. Haji Mansur tatap Nia. Besok saya datang lagi. Bawa penghulu. Pikir baik-baik. Ia pergi. Kardus dibiarkan terbuka. Nia dekati, ambil gaun itu. Kainnya halus, tapi terasa kotor di tangannya. Ia lempar gaun ke lantai. Aku nggak mau, teriaknya. Pak Slamet bangun. Wajahnya merah. Kamu nggak tahu terima kasih. Haji Mansur baik. Dia hapus utang kita. Baik? Dia beli aku kayak beli ayam. Balas Nia. Busari menangis. Nia, dengar mama. Ibu sakit. Kalau rumah disita, kita tidur di mana? Ibu mati, Nia. Nia tatap ibunya. Mama rela aku dikawin sama kakek tua demi obat. Busari menunduk. Tak jawab. Malam itu, Nia dikurung di kamar. Pintu dikunci dari luar. Pak Slamet bilang, biar kamu mikir. Nia duduk di lantai, punggung bersandar pintu. Ia ambil buku catatan lama, tulis diari rahasia. Hari ini aku mati sedikit. Ayah menjual aku. Ibu diam. Aku benci mereka. Tapi aku lebih benci diriku yang takut kabur. Air matanya jatuh ke kertas. Noda tinta melebar. Ia dengar suara ayah dan ibu berbisik di luar. Kalau Nia nggak mau, kita mati. Sari, kata Pak Slamet. Dia anak kita, Mas. Tapi, kita nggak punya pilihan. Jawab Busari, suaranya tersendat. Nia tutup telinga. Ia tak mau dengar lagi. Ia buka jendela kecil, lihat langit gelap. Bintang-bintang jauh. Ia bisik, Rina benar. Aku harus kabur. Tapi bagaimana? Uang 300.000 tak cukup. Ia buka laci, ambil kotak kecil. Di dalam, gelang emas peninggalan nenek. Ia jual besok. Mungkin cukup buat tiket bus. Pagi harinya, Nia pura-pura patuh. Ia bantu ibunya minum obat, masak bubur. Pak Slamet lihat, wajahnya lega. Bagus. Kamu mulai ngerti, katanya. Nia tersenyum palsu. Iya. Yah. Setelah ayahnya pergi ke warung, Nia keluar rumah. Ia ke toko emas di pasar. Gelang dijual 500.000. Total uangnya jadi 800.000. Cukup buat bus ke Semarang. Ia ke rumah Rina lagi. Aku setuju. Besok malam aku kabur. Rina peluk Nia erat. Gue siapin tas. Lo bawa baju secukupnya. Jangan bilang siapa-siapa. Nia mengangguk. Tapi di dalam hati, ia takut. Kalau ketahuan, kalau ibunya mati, ia balik ke rumah, lihat ibunya tidur. Wajahnya semakin kurus. Malam itu, Haji Mansur datang lagi. Kali ini bawa 2 orang anak buah. Ia duduk di ruang tamu, tatap Nia. Besok akad. Penghulu sudah siap. Kamu setuju? Tanyanya dingin. Nia tatap lantai. Setuju, jawabnya pelan. Haji Mansur tersenyum. Bagus. Ini uang muka. Ia taruh amplop tebal di meja. Buat obat ibumu. Pak Slamet ambil amplop. Wajahnya penuh rasa terima kasih. Busari menangis pelan. Nia masuk kamar. Tutup pintu. Ia buka tas sekolah lama. Masukkan baju, buku tabungan, KTP. Ia tatap foto keluarga di dinding. Ia lepas foto itu.
masukkan ke tas. Di dalam hati, ia berbisik, "Maaf, Ma. Aku harus selamatkan diri sendiri." Pintu masih dikunci dari luar, tapi jendela kecil terbuka. Besok malam, saat semua tidur, ia akan lompat. Ia peluk tas itu erat, seperti pelukan terakhir pada masa kecilnya. Hari yang menghancurkan. Pagi ketiga, rumah Nia sudah ramai sejak jam 5. Tetangga datang bergantian, bawa kue, bawa nasi. Mereka bilang selamat, tapi mata mereka penuh tanya. Nia duduk di sudut kamar, tangannya dingin. Gaun merah dari Haji Mansur sudah dipakai. Kainnya menempel ketat di tubuhnya, seperti tali yang mencekik. "Cantik sekali, Nak," kata Tante Marni, tetangga sebelah. Haji Mansur beruntung. Nia tak jawab. Ia tatap cermin kecil yang retak. Wajahnya pucat, bedak tebal tak bisa sembunyikan lingkar hitam di mata. Rambutnya disanggul tinggi, anting emas bergoyang setiap ia gerak. Ia merasa seperti boneka. Bu Sari masuk, bawa mangkuk bubur. "Makan dulu, Nia. Nanti lemas." Nia dorong mangkuk itu pelan. "Nggak lapar, Ma." Bu Sari duduk di lantai, pegang tangan Nia. "Mama tahu kamu benci ini. Tapi ibu nggak mau mati di jalan. Rumah ini satu-satunya yang kita punya." Nia tarik tangannya. "Mama pilih rumah daripada anak sendiri." Bu Sari menangis. "Mama nggak pilih apa-apa. Kita terpojok." "Nak." Pintu kamar dibuka keras. Pak Slamet masuk. Sudah pakai baju koko baru. "Cepat. Penghulu sudah di masjid." Haji Mansur nunggu. Nia berdiri, kakinya lemas. Ia berjalan di belakang ayahnya, gaunnya terseret di lantai tanah. Di luar, motor-motor anak buah Haji Mansur berjejer. Anak-anak desa nonton dari kejauhan, bisik-bisik. Di masjid kecil desa, karpet merah digelar. Haji Mansur duduk di depan, sorbannya putih bersih. Wajahnya tenang, seperti orang beli barang di pasar. Penghulu, Pak Ustadz Somad, duduk di sampingnya, buka buku akad. "Assalamualaikum," sapa Haji Mansur. Matanya tak lepas dari Nia. Nia duduk di bangku belakang, diapit Bu Sari dan Tante Marni. Jantungnya berdegup kencang. Ia lihat Rina di pintu masjid. Wajahnya penuh amarah. Rina angkat jempol pelan, tanda rencana kabur malam ini masih jalan. Tapi sekarang, semua terlambat. Pak Ustadz mulai baca khotbah nikah. Suaranya bergema. Nia tak dengar apa-apa. Ia hanya lihat bibir bergerak. Tiba-tiba, Pak Ustadz tatap Pak Slamet. "Slamet bin Karto, apakah engkau nikahkan anakmu, Nia Putri, dengan Haji Mansur bin Abdul?" Pak Slamet berdiri, suaranya gemetar. "Saya nikahkan." Nia pegang gaunnya erat. Jari-jarinya memutih. "Sekarang giliran mempelai wanita," kata Pak Ustadz. Semua mata ke Nia. Haji Mansur tersenyum tipis. Bu Sari pegang bahu Nia, dorong pelan. "Bilang sah, Nak." Nia buka mulut. Tak ada suara. Ia coba lagi. Sah." Suara itu pecah. Air matanya jatuh ke gaun merah. Menetes, membasahi kain. Pak Ustadz ulang pertanyaan. Nia ulang lagi, kali ini lebih keras. "Sah." "Alhamdulillah. Sah," kata Pak Ustadz. Tepuk tangan pelan dari saksi. Haji Mansur berdiri, dekati Nia. Ia pegang tangan Nia, cium punggung tangannya. Bau minyak wangi menusuk hidung. Nia tarik tangan cepat, tapi Haji Mansur pegang erat. "Istriku sekarang," katanya pelan, hanya Nia yang dengar. Nia menunduk. Dunia gelap. Ia merasa tubuhnya bukan miliknya lagi. Setelah akad, ada selamatan kecil di rumah. Meja penuh nasi kuning, ayam goreng, kue. Tetangga makan lahap. Nia duduk di sudut, tak sentuh apa-apa. Haji Mansur duduk di kursi utama, bagi-bagi uang amplop ke anak kecil. "Nia, makan," kata Pak Slamet. Nia geleng. "Aku mau ke kamar." Pak Slamet izinkan. Nia masuk kamar, tutup pintu. Ia buka gaun itu perlahan, lempar ke lantai. Ia pakai kaos lama dan celana pendek. Tubuhnya gemetar.
Ia buka tas sekolah. Semua masih ada. Uang 800.000, KTP, baju ganti. Malam ini, ia harus kabur malam ini. Tapi pintu kamar dikunci dari luar. Ia dengar suara Pak Slamet di luar. Jaga baik-baik. Besok pindah ke rumah haji. Nia ke jendela kecil. Terlalu kecil untuk tubuhnya. Ia coba dorong. Tapi kayu sudah lapuk. Berderit keras. Ia takut ketahuan. Jam 9 malam, rumah mulai sepi. Tamu pulang. Hanya suara TV kecil di ruang tamu. Nia dengar langkah kaki. Pintu kamar dibuka pelan. Bu Sari masuk, bawa air. Mama tahu kamu benci Mama, kata Bu Sari pelan. Tapi ini yang terbaik. Nia tatap ibunya. Terbaik buat siapa? Ma. Bu Sari taruh gelas. Peluk Nia erat. Mama janji, kalau ibu sembuh, Mama cari cara buat kamu balik. Nia dorong ibunya. Jangan bohong. Aku sudah jadi istri dia sekarang. Bu Sari menangis. Ia keluar, kunci pintu lagi. Nia duduk di lantai. Ia buka laci, ambil gunting kecil. Ia potong gaun merah itu berkali-kali. Kain sobek. Suara, crek-crek, memenuhi kamar. Ia potong sampai tinggal serpihan. Air matanya bercampur keringat. Jam 11 malam. Suara TV mati. Rumah sunyi. Nia dengar dengkur ayahnya. Ia ke pintu, ketuk pelan. Tak ada jawaban. Ia ambil kawat dari jepit rambut. Coba buka kunci. Tangan gemetar. Setelah 5 menit. Klik. Kunci terbuka. Ia buka pintu pelan. Ruang tamu gelap. Hanya lampu kecil di teras. Ia lihat tasnya masih di sudut. Ia ambil, gendong di punggung. Ia ke pintu belakang, buka pelan. Angin malam dingin. Ia lari kecil ke belakang rumah, lewat kebun pisang. Jantungnya berdegup kencang. Ia hampir sampai pagar bambu, tiba-tiba lampu motor menyala. 2 anak buah Haji Mansur duduk di warung sebelah, jaga malam. Siapa itu? Teriak salah satu. Nia lari. Kakinya tersandung akar, jatuh. Tasnya terbuka, uang berhamburan. Ia buru-buru ambil, lari lagi. Tapi terlambat. Tangan kasar pegang bahunya. Kembali, Nia. Haji Mansur nunggu, kata anak buah itu. Nia menjerit. Ia gigit tangan itu keras. Pria itu kesakitan. Lepaskan. Nia lari ke jalan besar. Tapi motor lain sudah nyusul. Ia ditangkap, ditarik paksa kembali ke rumah. Pak Slamet bangun, wajahnya marah. Kamu gila, mau lari? Nia menangis terseduh. Lepasin aku nggak mau. Pak Slamet tampar Nia keras. Pipinya panas. Kamu sudah jadi istri orang. Malu saya. Bu Sari bangun, lihat Nia di lantai. Mas, jangan. Tapi Pak Slamet tak dengar. Ia suruh anak buah Haji Mansur ikat tangan Nia dengan tali. Besok pagi Haji Mansur jemput. Kamu nggak boleh lari lagi. Nia ditaruh di kamar, tangan terikat. Ia menangis sampai tenggorokan kering. Gaun merah yang sudah sobek tergeletak di lantai. Ia tatap serpihan kain itu. Aku sudah mati, bisiknya. Di luar, suara motor Haji Mansur terdengar. Ia datang malam itu juga. Ia masuk kamar, lihat Nia terikat. Sayang sekali, katanya pelan. Besok kita pindah. Kamu akan belajar patuh. Ia pergi. Pintu dikunci lagi. Nia tertidur karena lelah. Tangan masih terikat. Di mimpi, ia lari ke kota. Tapi setiap kali hampir sampai, tangan kakek tua itu tarik ia kembali. Pagi harinya, mobil hitam parkir di depan rumah. Haji Mansur berdiri di pintu. Waktunya pulang, istriku. Nia diangkat paksa, dimasukkan ke mobil. Ia tak melawan lagi. Matanya kosong. Rumah kecilnya mengecil di kaca belakang. Ia tahu, ini akhir dari segalanya. Rumah baru, penjara baru. Mobil hitam melaju pelan meninggalkan desa. Nia duduk di kursi belakang, tangan masih terikat longgar dengan tali plastik. Haji Mansur di sampingnya, memegang tas Nia di pangkuan. Bau parfum mahalnya menusuk hidung. Nia tatap jendela,
Pohon-pohon kelapa berlalu cepat. Ia tak bicara. Hanya air mata yang sesekali jatuh tanpa suara. 2 jam lagi kita sampai, kata Haji Mansur. Rumahku besar. Kamu akan suka. Nia tak menjawab. Ia ingat rumah bambu kecilnya, bau masakan ibunya, suara ayam tetangga. Semua hilang sekarang. Rumah Haji Mansur berdiri megah di pinggir kota kecil. Pagar besi tinggi, taman luas, kolam ikan koi. Pintu otomatis terbuka. Mobil masuk, berhenti di garasi. 2 pembantu perempuan berusia 50-an menyambut. Selamat datang, Haji. Ini Nia, tanya yang lebih tua, Mbok Siti. Haji Mansur mengangguk. Istri baru. Ajari dia aturan rumah. Nia diturunkan. Kakinya lemas. Mbok Siti pegang lengannya, bawa masuk. Lorong panjang, lantai marmer dingin. Foto-foto Haji Mansur dengan pejabat terpajang di dinding. Nia merasa asing, seperti masuk museum. Kamar kamu di lantai 2, kata Mbok Siti. Tangga kayu jati mengkilap. Kamar Nia luas, tempat tidur king size, lemari besar, TV layar datar. Jendela besar menghadap taman belakang. Tapi ada kunci di luar pintu. Ini kamar kamu. Mandi dulu. Baju baru di lemari, kata Mbok Siti. Nia masuk kamar mandi dalam. Air hangat, sabun wangi. Ia buka keran, duduk di lantai ubin. Air campur air matanya. Ia gosok tubuhnya keras-keras, seolah bisa hapus sentuhan Haji Mansur di tangannya. Kulitnya merah, tapi ia tak berhenti. Selesai mandi, ia pakai baju gamis sederhana yang disediakan. Warna biru muda, panjang sampai mata kaki. Ia lihat cermin besar. Wajahnya masih cantik, tapi matanya kosong. Malam pertama, Haji Mansur masuk kamar. Ia bawa nampan makan malam. Nasi goreng, ayam bakar, jus jeruk. Makan. Kamu kurus, katanya. Nia duduk di tepi tempat tidur. Ia ambil sendok, makan pelan. Haji Mansur duduk di kursi. Perhatikan. Besok aku ke sawah. Kamu boleh keliling rumah. Tapi jangan keluar pagar. Ada satpam, katanya. Nia mengangguk. Ia tak mau bicara. Haji Mansur berdiri, dekati Nia. Ia pegang bahu Nia pelan. Kamu istriku sekarang. Aku akan baik, asal kamu patuh. Nia menunduk. Haji Mansur cium keningnya, lalu keluar. Pintu dikunci dari luar. Klik. Nia jatuh ke lantai. Ia menangis tanpa suara. Ia buka tas sekolahnya yang dibawa Haji Mansur. Isinya masih utuh, uang 800.000, KTP, foto keluarga. Ia ambil foto itu, peluk erat. Ma, ayah. Hari-hari berikutnya berjalan seperti robot. Pagi, Mbok Siti bangunkan jam 6. Sarapan di meja besar sendirian. Haji Mansur sudah pergi keluar. Nia boleh ke taman, tapi selalu diikuti satpam muda bernama Joko. Joko tak banyak bicara, hanya mengawasi dari kejauhan. Nia mulai perhatikan rumah. Ada 3 pembantu, Mbok Siti, Mbok Asih, dan Sari yang lebih muda, umur 30-an. Sari yang paling ramah. Suatu siang, saat Mbok Siti ke pasar, Sari bantu Nia cuci piring. Kamu masih kecil, kata Sari pelan. Haji Mansur, dia suka yang muda. Nia diam. Ia tak mau cerita. Sari lanjut, 2 istri sebelumnya juga muda. Yang pertama kabur. Yang kedua, sakit, mati. Nia tatap Sari. Kabur kemana? Sari nggak tahu. Katanya ke kota besar. Tapi Haji Mansur punya mata di mana-mana. Malam itu, Nia coba hubungi Rina. Ia lihat ponsel Mbok Siti di dapur saat Mbok Siti tidur siang. Ia ambil cepat, sembunyi di kamar mandi. Nomor Rina masih hafal. Ia ketik pesan. Aku di rumah Haji Mansur. Tolong aku, Rin. Tapi sinyal buruk. Pesan gagal terkirim. Ia coba lagi, tetap gagal. Tiba-tiba pintu kamar mandi diketuk. Nia, kamu lama sekali. Suara Mbok Siti. Nia buru-buru hapus pesan, taruh ponsel di saku. Ia buka pintu, pura-pura batuk. Maaf,
Embok, perut mules. Mbok Siti curiga, tapi tak bilang apa-apa. Malam harinya, Haji Mansur pulang. Ia bawa kotak kecil. Ini buat kamu. Di dalam, ponsel baru, warna putih. Gunakan ini. Nomor keluarga kamu sudah aku simpan. Nia ambil ponsel. Ia coba buka kontak. Hanya nomor Haji Mansur, Mbok Siti, dan Satpam. Nomor Rina tidak ada. Besok aku bawa ke acara keluarga. Kamu pakai baju bagus, kata Haji Mansur. Nia mengangguk. Ia simpan ponsel di laci. Hari Sabtu, acara keluarga di rumah adik Haji Mansur. Rumah besar lagi, tamu banyak. Nia dipakaikan kebaya encim, rambut disanggul. Haji Mansur pegang tangan Nia sepanjang acara, perkenalkan ke semua orang. Ini Nia, istri baru saya. Masih 19 tahun, katanya bangga. Orang-orang tersenyum, tapi mata mereka penuh tanya. Ada yang bisik, anaknya. Nia tersenyum palsu. Ia makan sedikit, minum banyak air. Di sudut ruangan, ia lihat pria muda, umur 20-an. Tinggi, berkacamata, baju batik. Ia tatap Nia lama, lalu dekati. Kamu Nia? Tanyanya pelan. Nia mengangguk. Aku Dika, sepupu Haji Mansur. Maaf ya, atas ini semua. Nia tatap Dika. Matanya tulus. Kamu tahu? Dika mengangguk pelan. Aku dengar dari paman. Kamu gak mau, kan? Nia menunduk. Air matanya hampir jatuh. Tolong aku. Dika lihat sekeliling. Haji Mansur sedang ngobrol jauh. Aku bantu. Tapi sabar, aku cari cara. Ia kasih kertas kecil. Nomor aku. Simpan baik-baik. Nia sembunyikan kertas di bra. Pulang ke rumah, Nia langsung ke kamar. Ia buka laci, ambil buku catatan kecil yang disembunyikan di bawah kasur. Ia tulis diari. Hari ke-7. Aku masih hidup. Tapi bukan hidup. Dika bilang akan bantu. Tapi aku takut. Kalau ketahuan, aku mati. Ia tutup buku, sembunyikan lagi. Malam itu, Haji Mansur masuk kamar. Ia duduk di tepi tempat tidur. Kamu cantik hari ini. Semua orang iri padaku. Nia mundur ke sudut. Haji Mansur pegang tangannya. Malam ini kita mulai. Kamu istriku. Nia panik. Aku belum siap. Haji Mansur tersenyum. Aku sabar, tapi jangan lama. Ia keluar. Pintu dikunci lagi. Nia duduk di lantai, peluk lutut. Ia buka kertas dari Dika, hafal nomornya, lalu makan kertas itu. Ia tak mau ketahuan. Di luar jendela, bulan purnama. Nia tatap lama. Aku harus keluar dari sini. Apapun caranya. Retaknya hati. Hari ke-10 di rumah Haji Mansur terasa seperti tahun. Nia bangun jam 5. Seperti biasa. Mbok Siti ketuk pintu, bawa air wudhu. Nia sholat subuh di sajadah kecil. Tapi doanya pendek. Ya Allah, keluarkan aku dari sini. Ia tak minta lagi untuk ibunya. Ia tahu doa itu sudah terlambat. Sarapan di meja panjang sendirian. Nasi uduk, telur dadar, sambal terasi. Ia makan setengah piring. Sisanya dibiarkan. Haji Mansur sudah pergi ke kantor desa, urus tanah. Ponsel putih di samping piring bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Ini Dika. Jam 10 pagi, taman belakang. Aku bawa kue. Nia hapus pesan cepat. Jantungnya berdegup. Ia lihat jam dinding. Pukul 7.15. Masih 3 jam. Ia naik ke kamar, buka lemari. Pilih gamis longgar, warna abu-abu. Tak mencolok. Ia sembunyikan ponsel di saku dalam. Di cermin, ia lihat wajahnya. Pipi tirus, mata cekung. Ia oles bedak tipis. Pura-pura sehat. Jam 9, Mbok Siti ke pasar. Sari cuci baju di belakang. Joko, Satpam, duduk di pos depan. Main ponsel. Nia turun pelan, lewat dapur. Ia ambil keranjang anyaman. Pura-pura mau petik daun kemangi di kebun kecil. Taman belakang luas.
Pohon mangga, kolam ikan, bangku kayu di bawah rindang. Dika sudah duduk di sana, bawa kotak plastik. Ia pakai kaos polo biru, celana jeans. Wajahnya tegang. "Nia," panggilnya pelan. Nia dekati, duduk di bangku sebelah. Jarak 1 meter. "Kamu bawa apa?" Dika buka kotak. "Kue putu, masih hangat. Makan dulu. Kamu kurus." Nia ambil satu, gigit. Manis, lembut. Ia hampir menangis. "Sudah lama tak makan kue jalanan." "Aku cek ibumu," kata Dika langsung. "Dia di RSUD. Paru-parunya basah. Haji Mansur bayar semua." Nia menunduk. "Aku tahu. Makanya aku nggak lari." Dika tarik napas dalam. "Aku punya rencana. Tapi butuh waktu. Kamu harus pura-pura patuh dulu." "Berapa lama?" "2 minggu. Aku cari tiket kereta ke Jogja. Teman kuliahku punya kosong. Kamu tinggal di sana, daftar kuliah." Nia tatap Dika. "Kenapa kamu bantu aku?" Dika diam sebentar. "Karena aku tahu rasanya dipaksa. Ayahku dulu nikahin aku sama anak teman bisnis. Aku kabur. Sekarang aku kuliah sambil kerja." Nia pegang tangan Dika pelan. "Dingin. Makasih." Dika tarik tangan cepat. "Jangan di sini. Joko bisa lihat." Mereka pisah. Nia kembali ke rumah, bawa keranjang kosong. Mbok Siti pulang. Tak curiga. Malam itu, Haji Mansur pulang lebih awal. Ia bawa amplop tebal. "Ini uang saku. 5 juta. Belanja apa saja." Nia ambil, taruh di meja. "Makasih." Haji Mansur duduk di sofa, buka sepatu. "Besok aku bawa ke dokter mata. Matamu merah terus." Nia mengangguk. Ia masuk kamar, hitung uang. Ditambah tabungannya, jadi 5.800.000. Cukup buat 2 bulan di kota. Ia buka diari di bawah kasur. Hari ke-10. Dika bilang 2 minggu. "Aku harus tahan. Ibu di RS." Aku pura-pura senyum. Hari-hari berikutnya, Nia berubah. Ia bangun pagi, bantu Mbok Siti masak. Ia senyum ke Haji Mansur. Panggil, "Abang," seperti diminta. Haji Mansur senang. Ia belikan Nia jam tangan emas, kalung mutiara. "Kamu mulai nurut." "Bagus," katanya malam itu, cium pipi Nia. Nia tahan mual. Ia senyum. "Abang baik." Tapi di dalam, ia hitung hari. Hari ke-12, Dika kirim pesan lagi. "Kereta Minggu pagi. Jam 5. Aku jemput di belakang pagar." Nia balas. "Siap." Hari Sabtu malam, acara keluarga lagi. Ulang tahun cucu Haji Mansur. Rumah penuh anak kecil. Musik dangdut. Nia dipakaikan dress midi merah marun. Rambut digelung. Haji Mansur pegang pinggangnya sepanjang malam. "Ini istriku, Nia. Masih 19, katanya ke tamu." Orang-orang tepuk tangan. Nia senyum kaku. Ia lihat Dika di sudut. Bawa kado. Dika angkat 2 jempel. Tanda besok. Di tengah acara, Nia minta ke kamar mandi. Di lorong, Dika ikut. Mereka sembunyi di balik pintu gudang. "Besok jam 4.30 aku di pagar belakang. Bawa tas kecil saja," bisik Dika. Nia mengangguk. "Aku siap." Dika pegang bahu Nia. "Kamu kuat. Aku janji." Nia tak tahan. Ia peluk Dika erat. Kepala di dada. Dika kaku sebentar, lalu balas peluk. "Aku masih mau hidup," bisik Nia. Dika lepaskan pelukan. "Cepat balik. Jangan curiga." Nia kembali ke pesta. Wajahnya memerah, tapi ia pura-pura karena panas. Malam itu, Haji Mansur masuk kamar Nia. Ia duduk di tepi tempat tidur. "Kamu cantik malam ini." Nia mundur. "Abang, aku capek." Haji Mansur tersenyum. "Aku cuma mau ngobrol." Ia cerita panjang tentang bisnisnya. Sawah, rencana beli mobil baru. Nia dengar, angguk-angguk. Dalam hati, ia hitung jam, 8 jam lagi. Haji Mansur akhirnya keluar. Pintu dikunci. Nia buka lemari,
Ambil tas ransel kecil. Masukkan 2 gamis, celana dalam, KTP, uang, foto keluarga, diari. Ia pakai jilbab hitam. Siap malam. Jam 11 malam, rumah sunyi. Ia dengar dengkur Haji Mansur dari kamar sebelah. Ia buka jendela kamar. Kali ini tak dikunci karena lantai 2. Ia lihat tali jemuran panjang di bawah. Ia ikat ke tiang ranjang, buat tali darurat. Jam 4 pagi, alarm ponsel bergetar pelan. Nia bangun, pakai sepatu kets. Ia buka jendela, lempar tas dulu. Lalu turun perlahan pakai tali. Kakinya gemetar, tapi ia sampai tanah. Taman gelap. Ia lari kecil ke pagar belakang. Ada lubang kecil di sudut, ditutup semak. Dika sudah menunggu dengan motor butut. "Ayo," bisik Dika. Nia naik, peluk pinggang Dika. Motor melaju pelan, lampu mati. Mereka keluar lewat jalan setapak, hindari pos satpam. Di ujung jalan, Dika berhenti. "Kamu yakin?" Nia tatap rumah besar yang mengecil. "Aku nggak punya apa-apa lagi di sana." Dika kasih helm. Ke stasiun. Kereta jam 5.15. Mereka melaju. Angin malam dingin, tapi Nia tak merasa. Ia lihat langit gelap, bintang-bintang berkelip. Ia tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya dalam 2 minggu, ia merasa hidup. Di stasiun, Dika beli tiket. Jogja. Sampai jam 9 pagi. "Teman aku, Mas Budi, jemput." Nia peluk Dika lagi. "Kalau Haji Mansur cari aku bilang kamu ke RS jenguk ibu. Kasih waktu 2 hari." Kereta datang. Nia naik, duduk di jendela. Dika berdiri di peron, angkat tangan. Kereta berangkat. Nia tatap Dika mengecil. Ia buka tas, ambil diari. Tulis. Hari ke-14. Aku lari. Bukan karena benci, tapi karena aku masih punya mimpi. Ia tutup buku, tatap luar jendela. Sawah hijau, matahari terbit. Ia tarik napas dalam. "Aku bebas," bisiknya. Cahaya di ujung terowongan. Kereta berhenti di stasiun Tugu pukul 9.07. Nia turun dengan tas ransel kecil, jilbab hitamnya sedikit berantakan. Udara Jogja pagi ini sejuk, bau kopi dan gorengan dari pedagang kaki 5 menyambutnya. Ia lihat sekeliling, mencari wajah Mas Budi yang digambarkan Dika. Tinggi, berkacamata, pakai jaket denim. "Nia?" Suara pria dari belakang. Nia menoleh. Pria umur 30-an, rambut pendek, senyum ramah. "Mas Budi." "Iya." "Ayo, motor di parkiran." Mas Budi ambil tas Nia, bawa ke motor metik hitam. Rumah kos di Jalan Magelang. 10 menit. Sepanjang jalan, Nia diam. Ia lihat kampus-kampus, mahasiswa naik sepeda, warung makan ramai. Hidup normal. Bukan penjara marmer. Kos Mas Budi sederhana. Rumah 2 lantai, 4 kamar di atas. Kamar Nia kecil, 3x3 meter, kasur tipis, meja belajar, kipas angin. Tapi ada jendela besar menghadap pohon mangga. Sewa bulanan 300.000, sudah termasuk listrik. Dapur bersama, kata Mas Budi. Dika bilang kamu mau kuliah. UKT bisa dicicil. Nia mengangguk. Makasih, Mas. Mas Budi kasih kunci. Istirahat dulu. Sore aku antar ke kafe teman. Butuh pelayan. Nia masuk kamar, tutup pintu. Ia jatuh ke kasur, menangis pelan. Bukan sedih, lega. Ia buka tas, keluarkan foto keluarga. MA, aku selamat. Siang itu, ia tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam sebulan. Bangun jam 3, mandi air dingin, pakai gamis biru tua. Mas Budi jemput, bawa ke kafe kopi Klotong di Gejayan. Pemilik kafe, Mbak Rani, umur 30-an, ramah. Kamu bisa mulai besok. Shift pagi, jam 7.03. Gaji harian 70.000, plus tip. Nia angguk cepat. Siap, Mbak. Malam pertama di kos, Nia buka ponsel baru dari Dika, dikasih di stasiun. Ada pesan. Dari Dika,
Sampai aman? Haji Mansur marah besar. Bilang kamu ke RS. Aku tahan dia 2 hari. Nia balas. Aman. Kerja besok. Makasih. Ia matikan ponsel. Takut dilacak. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Pagi ke kafe. Buat kopi. Sajikan roti bakar. Cuci piring. Pelanggan ramah. Banyak mahasiswa. Ada yang godain. Nia tersenyum sopan. Tapi tak lebih. Sore pulang kos, belajar dari buku bekas yang dibeli di pasar Loak. Ia daftar kuliah D3 akuntansi di Politeknik swasta. Ujian saringan 2 minggu lagi. Uang tabungannya menipis, tinggal 4.600.000. Sewa kos, makan, buku, semua harus dihitung. Malam minggu, Dika telepon lewat aplikasi. Nia, Haji Mansur curiga. Dia kirim orang ke RS. Ibumu bilang kamu nggak datang. Nia panik. Terus, aku bilang kamu ke Jakarta cari kerja. Dia percaya sementara. Tapi kamu harus hati-hati. Jangan pakai KTP asli di mana-mana. Nia menggigit bibir. Aku nggak punya KTP lain. Tenang. Aku kirim KTP palsu minggu depan. Nama, Nita Sari. Nia menangis pelan. Kamu terlalu baik, Dika. Kamu layak hidup bebas, jawab Dika. Aku kirim uang juga. 5 juta. Buat kuliah. Nia menolak. Enggak, aku bisa sendiri. Dika diam. Setidaknya terima. Anggap pinjaman. Akhirnya Nia setuju. Hari ke-10 di Jogja, Nia dapat surat dari Mas Budi. Amplop coklat, cap pos dari desa. Tangan gemetar saat membuka. Surat dari ayahnya. Nia, maafkan ayah. Utang itu karena judi, bukan sawah. Haji Mansur tahu. Dia paksa nikah biar utang lunas. Ibu di RS, tapi stabil. Rumah aman. Kalau kamu baca ini, jangan balik. Hidup bahagia. Ayah janji berhenti judi. Ayah. Di bawahnya, catatan kecil dari ibu. Nak, Mama bangga kamu lari. Jangan balik. Mama doain kamu sukses. Nia duduk di lantai kamar. Surat di pangkuan. Ia menangis keras. Tapi kali ini bukan takut. Marah. Ayahnya berjudi. Bukan kebutuhan. Ia bukan korban kemiskinan. Tapi korban kebodohan. Malam itu, ia ke halaman kos. Ada tong sampah kecil. Ia ambil korek. Bakar surat itu perlahan. Api menjilat kertas, huruf-huruf meleleh. Abu beterbangan. Aku akan bebas. Apapun caranya, bisiknya ke api. 2 hari kemudian, paket dari Dika datang. KTP palsu, SIM palsu, kartu mahasiswa kosong. Nama, Nita Sari. Foto Nia, tapi rambut pendek, ia potong sendiri malam sebelumnya. Ia lihat cermin. Rambut sebahu, wajah lebih tegas. Halo, Nita. Ujian saringan berjalan lancar. Nilainya masuk. UKT semester 1, 2 juta. Ia bayar pakai uang Dika. Hari pertama kuliah, ia pakai kemeja putih, celana kain hitam, jilbab abu-abu. Dosen perkenalan ramah. Teman sekelas banyak yang lebih tua. Pekerja sambil kuliah. Pulang kuliah, ia ke kafe. Mbak Rani naikkan gaji, 80.000 per hari. Malam itu, ia buka diari. Hari ke-30 sejak lari. Aku Nita sekarang. Kuliah, kerja, hidup. Haji Mansur belum nemu. Tapi aku siap kalau dia datang. Ia tutup buku, matikan lampu. Di luar, suara motor lewat, lagu dangdut dari warung sebelah. Hidup biasa. Hidup yang ia pilih. Tapi di desa, Haji Mansur tak diam. Ia duduk di ruang tamu besar. Lihat foto Nia di ponsel. Dika bilang ke Jakarta. Katanya pada anak buahnya, Pak Yanto. Cek semua terminal, stasiun. Cari gadis cantik umur 19. Jilbab. Pak Yanto angguk. Siap, Haji. Haji Mansur pegang gelas kopi. Tatap foto. Kamu istriku. Aku akan bawa pulang. Di Jogja, Nia tak tahu. Ia tidur nyenyak, bermimpi lulus kuliah,
punya usaha sendiri, pulang ke desa, bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Tapi bayang-bayang masa lalu mulai mendekat. Langkah kaki di kegelapan. Telepon tak dikenal. Pesan aneh di IG Cafe. Nia belum tahu, tapi ia siap bertarung. Malam pelarian. Malam minggu di Jogja terasa lebih dingin dari biasanya. Angin dari selatan membawa aroma hujan. Nia, sekarang Nita, menutup pintu kamar kos dengan pelan. Jam di ponsel menunjukkan pukul 23.17. Besok pagi ia libur dari kafe. Tapi bukan untuk istirahat. Besok adalah hari H, pindah kos untuk kedua kalinya. 2 hari lalu, Mbak Rani menepuk bahunya di kafe. Ada tamu aneh tanya-tanya tentang pelayan baru. Pria tua, pakai sorban. Aku bilang gak ada yang baru. Nia langsung tahu. Haji Mansur sudah sampai Jogja. Malam ini, Dika mengirim pesan terakhir. Jam pukul 00.30. Motor hitam di gang belakang. Bawa tas kecil. Aku jemput, langsung ke terminal Giwangan. Tiket bis malam ke Solo sudah di tangan. Dari sana naik kereta ke Surabaya. Kos baru di Wonocolo. Teman kuliahku jamin aman. Nita membalas. Siap. Aku tinggalin Diari di sini. Kalau ketahuan, bilang aku ke Bali. Ia membuka laci meja, mengeluarkan buku catatan kecil. Halaman terakhir ia tulis cepat. Hari ke-45. Mereka datang. Aku lari lagi. Tapi kali ini aku nggak takut. Aku punya nama baru, hidup baru. Ma, ayah, maafin aku. Aku harus selamat. Ia sobek halaman itu, lipat kecil, selipkan di bawah bantal. Sisanya ia bakar di wastafel kamar mandi, siram abu dengan air. Bau kertas terbakar memenuhi ruangan kecil. Tas ransel hitam sudah siap di bawah kasur. 2 gamis, 3 celana dalam, KTP palsu, uang 3.300.000, sisa gaji dan uang Dika, buku kuliah, charger. Ia pakai hoodie hitam, jilbab hitam, sepatu kets hitam. Semua gelap, tak mencolok di malam. Jam 00.15. Ia buka jendela belakang kamar. Lantai 1, mudah. Ia lempar tas dulu, lalu lompat. Kaki mendarat di rumput basah. Hujan gerimis mulai turun. Gang belakang kos gelap, hanya lampu temaram dari warung kopi sebelah. Nita berjalan cepat, menunduk. Di ujung gang, motor metik hitam sudah menunggu. Dika pakai helm full face, jaket hitam. Ayo, bisiknya. Nita naik, peluk pinggang Dika. Motor melaju pelan, lampu mati sampai keluar gang. Baru di jalan besar lampu dinyalakan. Hujan semakin deras. Air masuk ke kerah jaket. Tapi Nita tak peduli. Terminal Giwangan 20 menit, kata Dika lewat helm. Suaranya teredam. Mereka lewat jalan Kaliurang, melewati kampus UGM yang sepi. Lampu-lampu neon kafe sudah padam. Hanya beberapa warung masih buka. Nita lihat bayangannya di kaca toko. Wajah pucat, mata tajam. Bukan Nia yang dulu. Tiba-tiba, motor di belakang mereka nyalakan lampu jauh. Dika lihat spion. Sial, itu motor Pak Yanto. Nita menoleh. Motor butut, 2 orang. Salah satunya pakai jas hujan kuning. Pak Yanto, anak buah setia Haji Mansur. Pegangan, teriak Dika. Ia gaspol, motor melaju kencang. Hujan deras, jalan licin. Nita peluk Dika erat. Jantungnya mau copot. Mereka belok ke jalan Gejayan, masuk gang kecil. Motor pengejar masih ikut. Ke terminal lain, tanya Nita panik. Terlambat. Kita ke Giwangan, tapi lewat belakang. Dika belok tajam ke jalan Affandi, masuk komplek perumahan. Motor pengejar sempat hilang di tikungan. Tapi 2 menit kemudian muncul lagi. Di depan, lampu merah. Dika tak berhenti, nyelonong. Klakson mobil membunyikan. Nita tutup mata. Pegang tas, teriak Dika. Ia lempar tas ke Nita. Nita pegang erat. Mereka masuk jalan Solo, tinggal 5 menit ke terminal. Tiba-tiba, motor pengejar mendahului, memotong jalan. Dika rem mendadak. Motor oleng, hampir jatuh. Mereka berhenti di pinggir jalan.
Pak Yanto turun, buka helm. Wajahnya basah hujan. Nia, pulang. Nita turun, berdiri di depan Dika. Aku bukan Nia. Namaku Nita. Dan aku nggak pulang. Pak Yanto maju, pegang lengan Nita. Haji Mansur nunggu. Kamu istri dia. Dika dorong Pak Yanto. Lepasin. Pria kedua turun, pegang Dika. Tinju melayang. Dika kena di rahang, jatuh. Nita jerit. Ia buka tas, ambil botol air mineral dari warung pinggir. Ia pecahkan di kepala Pak Yanto. Pecahan kaca berceceran. Pak Yanto kesakitan, pegang kepala. Lari, teriak Dika. Mereka naik motor lagi, gaspol. Motor pengejar tak bisa nyusul. Ban kempes kena pecahan kaca. Terminal Giwangan sudah di depan. Jam 00.28. Bis malam ke Solo berwarna biru sudah mesin nyala. Dika parkir motor di pojok gelap. Aku nggak ikut. Ini tiket. Naik sekarang. Nita peluk Dika erat. Kamu aman. Aku balik ke rumah paman lain. Dia nggak akan cari aku. Kamu yang utama. Nita naik bis, duduk di belakang. Pintu ditutup. Bis melaju. Ia lihat Dika berdiri di terminal. Basah kuyup, angkat tangan. Hujan semakin deras. Bis melewati lampu-lampu kota, masuk tol. Nita buka tas, hitung uang. Masih utuh. Ia buka ponsel, matikan. Kartu SIM ia buang keluar jendela. Di tengah jalan, bis berhenti di rest area. Nita turun, beli mie instan dan air. Ia makan di bangku, sendirian. Hujan masih turun. Ia lihat langit, petir menyambar. Aku selamat lagi, bisiknya. Bis tiba di Terminal Tirtonadi Solo jam 3.15. Nita turun, langsung ke loket kereta. Kereta ke Surabaya jam 4. Ia beli tiket ekonomi, duduk di peron. Dingin. Ia pakai hoodie, tutup kepala. Kereta datang. Ia naik, duduk di dekat jendela. Kereta berangkat. Ia lihat Solo mengecil. Ia buka tas, ambil roti tawar dari kafe kemarin. Ia makan pelan. Di tengah perjalanan, kondektur cek tiket. Nita kasih KTP palsu. Nita Sari, mahasiswa, katanya tenang. Kondektur angguk. Lanjut. Nita tidur sebentar. Bangun saat kereta masuk stasiun Gubeng, Surabaya. Jam 7.30. Ia turun, langsung ke loket bis kecil ke Wonocolo. Kos baru di Jalan Wonocolo Utara. Rumah kontrakan tua, 4 kamar. Pemiliknya, Buparti, janda umur 50-an. Kamu anak Dika ya? Kamar nomor 3. Sewa 200.000, bayar bulanan, kata Buparti. Nita angguk. Kamar lebih kecil dari Jogja, tapi ada AC secon. Ia taruh tas, rebah di kasur. Ponsel baru dari Dika bergetar. Pesan. Dari Dika. Sampai aman? Aku di rumah paman di Magelang. Haji Mansur marah. Tapi nggak tahu kemana. Aku bilang kamu ke Bali. Dia kirim orang ke sana. Kamu aman 1 bulan. Nita balas. Aman di Surabaya. Kos baru. Makasih. Aku mulai lagi. Ia matikan ponsel. Taruh di laci. Malam itu, ia keluar beli makan di warung dekat. Nasi pecel, telur ceplok, teh anget. Ia makan di teras kos. Lihat anak-anak main layang-layang. Buparti duduk di sebelah. Kamu dari mana, Nak? Nita tersenyum. Dari desa kecil. Mau mulai hidup baru. Buparti angguk. Di sini aman. Nggak ada yang ganggu. Nita masuk kamar, buka buku kuliah. Ia daftar ulang D3 akuntansi di Politeknik Swasta Surabaya. Ujian masuk minggu depan. Sebelum tidur, ia buka dompet. Uang tinggal 3.200.000. Besok cari kerja lagi. Ia tatap langit-langit. Aku lari 3 kali. Tapi kali ini aku nggak akan lari lagi. Di luar, hujan berhenti. Bintang kelihatan. Nita tersenyum. Besok adalah hari pertama sebagai Nita Sari. Bukan istri siapa-siapa, bukan anak utang, tapi dirinya sendiri. Bayang-bayang masa lalu.
Hari pertama di Surabaya, Nita bangun jam 5 pagi. Suara adzan dari masjid dekat kos menggema lembut. Ia wudhu di ember plastik, sholat di sajadah tipis. Setelah itu, ia buka lemari kecil. Hanya 3 gamis, 2 celana kain, hoodie hitam. Ia pilih gamis abu-abu polos, jilbab hitam. Sederhana, tak mencolok. Bu Parti sudah di dapur, masak nasi goreng. Makan dulu. Nak, kerja apa hari ini? Nita tersenyum. Cari kerja, Bu. Kafe, restoran, apa saja. Bu Parti kasih piring penuh. Coba di Kafe Mawar, Jalan Raya Darmo. Butuh kasir. Bilang dari Bu Parti. Nita makan cepat, lalu naik angkot ke Darmo. Kafe Mawar kecil, dekorasi kayu, banyak tanaman. Pemiliknya, Pak Gatot, umur 50-an, ramah. Kamu bisa hitung uang? Baca struk? Tanya Pak Gatot. Nita angguk. Bisa, Pak. Saya kuliah akuntansi. Besok mulai. Shift pagi, jam 6.02. Gaji harian 75.000, plus makan siang. Nita pulang dengan hati ringan. Uang tinggal 3.100.000. Sewa kos, makan, transport, semua harus diatur. Malam itu, ia daftar ujian masuk Politeknik. Biaya pendaftaran 300.000. Ia bayar lewat ATM, pakai KTP palsu. Nama, Nita Sari. Alamat, Kos Wonocolo. Hari-hari berjalan teratur. Pagi ke kafe, buka kasir, terima pesanan, hitung uang. Pelanggan banyak karyawan kantor, mahasiswa, ibu-ibu arisan. Ada yang godain, Nita jawab sopan, tapi tegas. Sore pulang kos, belajar dari buku pinjaman. Malam, tidur jam 9. Hidup sederhana, tapi tenang. 2 minggu kemudian, ujian masuk lolos. UKT semester 1, 1.800.000. Ia bayar cicil, sisanya dari gaji. Suatu sore, saat menutup kafe, ponsel baru bergetar. Nomor tidak dikenal. Halo Nita, ini Dika. Aku di Surabaya. Bisa ketemu? Nita kaget, tapi senang. Ia balas, jam 7 malam, Taman Bungkul. Aku pakai gamis abu. Taman Bungkul ramai. Lampu-lampu warna, anak-anak main skuter, pedagang cilok keliling. Nita duduk di bangku dekat air mancur. Dika datang pakai jaket hitam, topi baseball. Kamu aman? Tanya Nita langsung. Dika duduk, jarak 1 meter. Aman. Haji Mansur kirim orang ke Bali. Kosong. Sekarang dia fokus bisnis lagi. Tapi ibumu? Nita menunduk. Apa? Ibu sering telepon aku. Minta kabar kamu. Dia sembuh? Sudah pulang dari RS. Tapi ayahmu mulai judi lagi. Nita pegang bangku erat. Aku nggak mau tahu. Dika kasih amplop. Dari ibumu. Dia titip. Bilang maaf, dan jangan balik. Nita buka amplop. Uang 500.000, dan surat kecil. Nah, Mama jual gelang kawin. Ambil ini buat kuliah. Mama sehat sekarang. Ayah janji berhenti judi, tapi Mama nggak percaya. Kamu jangan balik. Hidup bahagia. Mama. Nita menangis pelan. Ia lipat surat, simpan di saku. Dika, aku nggak mau hubungi mereka lagi. Tapi, terima kasih. Dika angguk. Aku ngerti. Aku balik ke Magelang besok. Kalau butuh apa-apa, telepon. Mereka pisah. Nita pulang naik angkot, tatap lampu kota. Ia sudah memutus tali dengan masa lalu, kecuali ibunya. Bulan ketiga di Surabaya, hidup Nita stabil. Gaji kafe naik jadi 80.000 per hari. Ia buka tabungan bank, nama Nita Sari. Saldo, 2.500.000. Suatu hari, saat istirahat kafe, ia lihat mobil hitam parkir di depan. Sama seperti mobil Haji Mansur. Jantungnya berhenti. Ia sembunyi di dapur. Pak Gatot masuk. Ada tamu, tanya pelayan baru. Pria tua, sorban putih. Aku bilang nggak ada. Nita gemetar. Pak, aku minta libur besok.
Pak Gatot angguk. Hati-hati. Malam itu, Nita pindah kos lagi. Kali ini ke daerah Benowo, pinggiran kota. Kos murah, 150.000 per bulan. Pemiliknya, Pak Slamet, kebetulan nama sama ayahnya, tapi orang baik. Ia tinggalkan surat untuk Bu Parti. Maaf, saya pindah mendadak. Terima kasih atas semuanya. Di kos baru, ia ganti nomor ponsel lagi. Hanya Dika yang tahu. Tapi bayang-bayang tak hilang. 2 minggu kemudian, saat pulang kuliah malam, ia lihat pria mencurigakan di depan gerbang kos. Pakai jaket hitam, merokok. Ia buru-buru masuk kamar, kunci pintu. Malam itu, ia telepon Dika. Mereka nemu aku lagi, bisiknya. Dika tenang. Jangan panik. Besok aku ke Surabaya. Kita selesaikan ini. Pagi harinya, Dika datang naik motor. Mereka ketemu di warung kopi dekat kampus. Aku punya rencana, kata Dika. Haji Mansur mau sita rumah keluargamu. Utang ayahmu naik lagi, 30 juta. Nita pegang meja. Aku nggak peduli rumah. Tapi ibu. Ibu aman di rumah saudara. Aku usul, kamu bayar utang itu. Pakai tabunganmu dan uang ibumu. Aku tambah 5 juta. Total cukup. Nita hitung dalam hati. Tabungannya 2,5 juta, uang ibu 500.000, Dika 5 juta, total 8 juta. Kurang jauh. Aku jual apa? Tanya Nita. Dika buka tas, keluarkan kotak kecil. Ini jam tangan emas dari Haji Mansur. Kamu bawa waktu lari. Aku jual ke toko emas, dapat 20 juta. Nita terkejut. Ia lupa jam itu masih di tas. Kenapa nggak dari dulu? Dika tersenyum tipis. Karena kamu harus belajar berdiri sendiri dulu. Mereka ke toko emas di Pasar Atom. Jam dijual 22 juta. Nita ambil 8 juta. Sisanya ia simpan untuk kuliah dan hidup. Dika hubungi Haji Mansur lewat telepon anak buahnya. Utang Pak Slamet lunas. 8 juta. Transfer sekarang. Rumah jangan disentuh. Pria di seberang diam lama. Akhirnya, baik. Tapi Nia tetap istri Haji. Dika matikan telepon. Selesai. Rumah aman. Utang nol. Nita tatap Dika. Sekarang aku bebas. Dika angguk. Tapi hati-hati. Dia nggak akan cari kamu lagi. Tapi kalau ketemu. Nita tarik napas dalam. Aku nggak takut lagi. Malam itu, ia ke ATM, transfer 8 juta ke rekening yang diberi Dika. Ia lihat saldo, 14 juta tersisa. Cukup untuk 2 semester dan hidup setahun. Ia pulang ke kos baru. Di kamar, ia buka buku catatan baru. Bukan diari, tapi catatan mimpi. Hari ke-100 sejak lari. Utang lunas. Rumah selamat. Aku bayar harga kebebasanku. Sekarang aku Nita Sari. Mahasiswa, pekerja, anak ibu yang kuat. Ia tatap langit-langit. Di luar, suara motor lewat, anak tetangga main petasan. Hidup berjalan. Tapi di desa, Haji Mansur duduk di teras rumah besar. Ia pegang foto Nia, tatap lama. Kamu menang kali ini, gumamnya, tapi suatu hari. Ia sobek foto itu, lempar ke angin. Ia tahu, gadis itu sudah terlalu jauh. Di Surabaya, Nita tidur nyenyak. Untuk pertama kalinya, ia tak bermimpi buruk. Awal baru. Pagi di Surabaya terasa berbeda. Matahari belum sepenuhnya terbit, tapi langit sudah jingga lembut. Nita bangun jam 4.30. Seperti biasa. Ia wudhu, sholat subuh, lalu duduk di meja kecil dekat jendela. Di depannya, buku akuntansi semester 2, pensil, dan secangkir teh hangat. Di dinding, kalender menunjukkan 12 November 2025, tepat 1 tahun sejak ia lari dari desa. Ia buka buku catatan baru. Halaman pertama bertuliskan, tujuan 2025. 1 lulus D3 dengan IPK 3,50. 2 kerja tetap di kantor akuntan. 3 beli motor sendiri. 4 jemput ibu ke Surabaya. Ia tersenyum. Semua terasa mungkin sekarang. Pukul 5.30, ia naik angkot ke Kafe Mawar.
Pak Gatot sudah menunggu dengan senyum lebar. Nita, mulai bulan depan kamu jadi kepala kasir. Gaji naik jadi 1.200.000 per bulan. Nita hampir menjatuhkan tas. Serius, Pak? Serius? Kamu teliti, jujur, pelanggan suka. Mbak Rina pindah ke Bali. Posisinya kosong. Nita peluk Pak Gatot pelan. Makasih, Pak. Saya nggak akan kecewakan. Hari itu, kafe ramai. Ada rombongan kantor pesan 50 kotak nasi. Nita hitung struk, bagi tugas, pastikan semua beres. Jam 2, ia pulang dengan amplop gaji bulanan pertama, 1.200.000. Ia simpan di dompet, sisanya transfer ke tabungan. Saldo sekarang, 13.400.000. Sore hari, ia ke kampus. Kuliah malam, mata kuliah audit. Dosennya, Bu Wulan, sering puji Nita karena tugasnya selalu rapi. Hari ini, Bu Wulan umumkan, ada magang berbayar di kantor akuntan publik Harapan Jaya. 3 orang terbaik. Nita Sari, kamu masuk. Nita menahan jerit. Teman sebelah, Rina, kebetulan nama sama sahabat lamanya, tepuk bahu. Kamu hebat, Nit. Magang mulai Januari. Gaji 2 juta per bulan, plus transport. Nita hitung dalam hati, cukup buat sewa kamar lebih baik, beli motor, dan tabungan untuk ibu. Malam pulang, ia telepon Dika lewat video call. Dika, aku dapat magang. Cerita Nita excited. Dika tersenyum di layar. Ia sekarang kuliah S2 di Semarang, kerja paruh waktu di konsultan keuangan. Aku bangga, Nit. Kamu benar-benar bangkit. Nita tanya kabar desa. Ibu. Ibu sehat. Tinggal sama kakakmu di kota kecamatan. Ayahmu berhenti judi. Kerja jadi tukang kebun di rumah Haji Mansur. Ironis. Ya? Nita diam. Biarlah. Yang penting ibu aman. Dika angguk. Haji Mansur nikah lagi. Sama janda kaya dari Solo. Dia udah lupa kamu. Nita tersenyum lega. Bagus. Mereka ngobrol lama. Dika cerita rencana lamar pacar. Nita cerita mimpi buka usaha kecil. Setelah telepon selesai, Nita buka laptop Secont yang dibeli bulan lalu. Ia buat dokumen baru, rencana usaha warung makan sehat modal 20 juta. Malam itu, ia tidur dengan hati ringan. Bulan Desember, Nita dapat bonus Natal dari kafe. 500.000. Ia beli tiket kereta ke ibunya. Bukan pulang, tapi jemput. Ia telepon ibu malam sebelumnya. Ma, aku jemput tanggal 25. Kita tinggal di Surabaya bareng. Bu Sari menangis di telepon. Mama nggak layak. Nak, Mama layak. Aku sudah punya kamar kosong di sebelah. Sewa bareng, lebih murah. Tanggal 25 Desember, Nita naik kereta pagi ke desa. Ia pakai kemeja putih, celana kain hitam, jilbab krem, pakaian kantor. Di stasiun desa, Bu Sari sudah menunggu dengan tas kain lusuh. Wajahnya kurus, tapi matanya berbinar. Nita, Bu Sari peluk anaknya erat. Bau sabun colek masih sama. Ma, kita pulang ke Surabaya. Rumah baru kita. Mereka naik kereta bareng. Bu Sari tak henti cerita. Kakaknya baik, ayahnya berubah, Haji Mansur tak pernah tanya lagi. Nita dengar, angguk, tapi tak balas banyak. Masa lalu biar jadi abu. Di Surabaya, Nita sewa kamar kosong sebelah. Bu Parti kasih diskon. Total 300.000 untuk 2 kamar. Bu Sari kerja jahit payet di rumah. Dapat order dari pasar. Nita kerja, kuliah, magang, jadwal padat, tapi bahagia. Januari, magang dimulai. Kantor akuntan Harapan Jaya di Jalan Basuki Rahmat. Nita pakai blazer hitam, sepatu flat, tas selempang. Bosnya, Pak Budi, sering puji, kamu teliti, Nita. Lulus nanti, langsung kontrak di sini. Maret, ujian akhir semester. Nita dapat IPK 3,78. Tertinggi di kelas. Bu Wulan kasih hadiah, buku akuntansi internasional. April, Nita beli motor Honda Beat Secont, tahun 2020, warna hitam.
Harga 7 juta, cicil 3 bulan. Ia antar ibu ke pasar, ke dokter, kemana saja. Mei, wisuda D3. Nita pakai toga hitam, tali kuning. Bu Sari duduk di baris depan, nangis haru. Dika datang dari Semarang, bawa buket bunga. Mereka foto bertiga, Nita di tengah, ibu di kiri, Dika di kanan. Setelah wisuda, Nita dapat kontrak kerja tetap. Gaji pokok 2,5 juta, plus tunjangan. Ia buka tabungan pendidikan untuk adik sepupu, dan tabungan umroh untuk ibu. Juni, Nita pindah ke kontrakan kecil di daerah Jemur Sari. 2 kamar, dapur, ruang tamu. Sewa 700.000 per bulan. Ia beli perabot secon, meja makan, lemari, TV kecil. Bu Sari tanam cabai dan kemangi di pot. Malam pertama di kontrakan, Nita duduk di teras. Ia buka buku catatan lama, yang tersisa 1 halaman dari Jogja. Ia tulis, hari ke-365 sejak lari. Aku lulus. Aku punya rumah. Aku punya ibu. Aku punya nama baru, tapi hati yang sama, kuat. Terima kasih pada Nia yang dulu, yang menangis, yang lari, yang bertahan. Sekarang, aku Nita Sari. Ini hidupku. Ia sobek halaman itu, bakar di asbak. Abu beterbangan ke langit malam. Di dalam, Bu Sari panggil, "Nit, makan malam. Sayur bayam sama ikan asin." Nita masuk, duduk di meja makan. Mereka makan sambil cerita. Ibu tentang order jahitan, Nita tentang klien kantor. TV nyala, acara musik dangdut. Tawa mereka mengisi ruangan. Malam itu, Nita tidur di kamar sendiri. Jendela terbuka, angin masuk. Ia tatap langit. Bintang-bintang berkelip, seperti dulu di desa. Tapi sekarang, ia tak takut lagi. Di suatu tempat jauh, Haji Mansur duduk di teras rumah besarnya. Ia lihat foto pernikahan baru, dengan janda kaya dari Solo. Ia buang foto lama Nia ke laci, tak pernah dibuka lagi. Di Surabaya, Nita bangun pagi berikutnya. Ia pakai blazer, naik motor ke kantor. Di jalan, ia nyanyi pelan lagu favorit, Bukan Cinta Biasa. Ia tersenyum lebar. Ini bukan akhir. Ini awal baru.